Penularan virus COVID-19 sedemikian cepatnya. WHO telah menetapkan situasi pandemi. Meski pandemi belum usai, besar harapan untuk kehidupan bisa berjalan normal. Akan tetapi, bisakah semua kembali normal? Ada rasa takut dan cemas di setiap langkah, terutama bagi yang menanti di rumah atau yang pergi keluar rumah mencari nafkah. Bila harus naik kendaraan umum, tetap jaga jarak, patuhi protokol kesehatan, tetapi jangan lupa jaga silaturahmi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk negeri saat ini? Adalah tanggung jawab kita untuk mencegah penyebaran virus, melindungi diri, keluarga tercinta, kerabat, dan sekitar kita. Mari saling lindungi diri demi selamatkan negeri sebagai tanggung jawab kita bersama hari ini. Karena tanggung jawab itu berarti anti korupsi. Nah, video yang tadi yaitu adalah salah satu contoh sikap tanggung jawab kita sebagai individu untuk mencegah atau menanggulangi COVID-19 di maraknya pandemik saat ini. Nah, tapi kalian tahu nggak sih tanggung jawab itu? Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, aku akan ngejelasin tentang tanggung jawab di video berikutnya. Untuk itu, aku mau perkenalan dulu nih. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ristika Putri, nomor absen 13 dari kelas 2A, NIM P1374204204125. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang pendidikan budaya anti korupsi yang berkaitan dengan tanggung jawab. Nah, tapi kalian sendiri tahu nggak sih apa arti tanggung jawab itu? Tanggung jawab adalah keadaan di mana kita menanggung segala sesuatu. Kalau terjadi apa-apa, misalnya dipersalahkan, diperkarakan, apa dituntut. Nah, seseorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Seseorang dapat menunaikan tanggung jawabnya sekecil apapun itu dengan baik, akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nah, kata dari tanggung jawab itu dapat dicerminkan dengan sikap-sikap kita loh. Misalnya belajar dengan sungguh-sungguh, lulus dengan waktu yang baik dan akademik yang baik, mengerjakan tugas-tugas dengan baik, lalu menjaga amanah dan juga kepercayaan yang diberikan orang lain kepada diri kita. Setelah kita memiliki sikap tanggung jawab yang tadi seperti menjalankan amanah dengan baik, bertanggung jawab, tetapi kenapa sih di Indonesia itu masih sering terjadi korupsi? Apakah sikap dari tanggung jawab yang dimiliki oleh orang-orang itu meluntur ya? Atau itu karena udah tradisi di Indonesia? Nah, untuk kita pelajari lebih lanjut kenapa itu terjadi, mari kita simak video berikut ini. Pada sekitar 2 abad lalu, beberapa tahun sebelum perang besar berkecamuk di tanah Jawa, ada peristiwa heboh di Keraton Jogja. Rupa-rupanya seorang patih Yogyakarta yang berkuasa harus menerima tamparan dari selop seorang pangeran Diponegoro dengan keras. Apa yang terjadi? Apakah ada kesalahan sangat fatal yang telah dilakukannya? Saatnya kita kembali ke masa lalu, menjelajah sejarah yang jarang ada di buku pelajaran sekolah. Jadi kala itu koloni Hindia Timur baru kembali ke kerajaan Belanda dari tangan kerajaan Inggris. Belanda mendatangkan arus uang yang sangat melimpah dari para penyewa tanah Eropa langsung ke Pulau Jawa. Tapi bukannya menjadi sumber kemakmuran rakyatnya, Sang Patih malah menyalahgunakannya untuk memperkaya diri. Sang Patih bahkan rela mengorbankan rakyatnya sendiri untuk ketamakannya. Sungguh sangat mengecewakan. Mendengar cerita itu, ternyata ada satu isu besar yang bersembunyi di baliknya, yaitu korupsi. Ya, sebuah kata yang sangat terkenal. Saat kecil, kita pasti udah tahu dan sering dengar kata-kata ini. Dan semua pasti tahu kalau sesuatu yang buruk akan mengikuti bagi siapa saja yang tergoda melakukannya. Sayangnya, inilah yang kemudian menjadi penyebab kurang pesatnya pembangunan di negara kita, Indonesia. Karena percaya nggak percaya dengan uang yang hilang akibat korupsi, banyak hal yang bisa kita lakukan.
kita bisa membangun jalan tol, rumah sakit standar internasional, dan tentu saja 8 miliar porsi bakso buat tiap orang di dunia. Tapi dibandingkan itu semua, kerugian paling besar justru datang dari rakyat yang tidak percaya pada pemerintahan negaranya. Kenapa bisa begitu? Jadi dengan ketidakadilan di depan hukum dan kemiskinan yang tidak kunjung teratasi, masyarakat akan bersifat skeptis dengan segala peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh para pejabat kita. Oke, tapi tenang dulu. Untungnya ada cara ampuh yang sederhana buat mengatasi itu semua, yaitu dengan mengawasi aliran dana negara dan mendukung lembaga-lembaga anti korupsi. Semuanya hanya untuk membentuk pemerintahan yang lebih akuntabel. Karena intinya menjadi terbuka adalah solusinya. Kalau memang bersih, kenapa harus risih? Mungkin jika pada saat itu sang pati tidak tergiur oleh harta dengan merelakan tanah-tanah keraton untuk disewa oleh bangsa Eropa, tetap adil dalam mengurusi permasalahan hukum dan tidak memihak koloni Belanda dibanding rakyatnya, pergolakan karena ketidakpercayaan rakyat pada pemerintahannya tidak akan terjadi dan mungkin juga Perang Jawa tidak berakhir dengan kekalahan Pangeran Diponegoro karena dikhianati sang pati. Dan kita yang ada di masa sekarang pun pastinya sudah muak dengan adanya kasus-kasus seperti tiang listrik. Dan seperti biasa, terima kasih. Setelah kita menonton video tadi, kita tahu bahwa korupsi itu sudah ada sejak zaman dahulu, sejak kerajaan maupun sejak zaman kolonial. Nah, jadi kesimpulannya, tanggung jawab sebagai pencegahan dasar dalam upaya mencegah korupsi. Tanggung jawab harus ditanamkan sejak dini, karena itu merupakan bekal hidup kita untuk selama-lamanya. Juga merupakan moral hidup yang tidak bisa dipisahkan. Bila mempunyai rasa tanggung jawab, maka tidak ada orang yang dirugikan. Sehingga rasa tanggung jawab harus semakin dilatih dan dilatih di Indonesia ini agar dapat menekan angka korupsi. Oke, itu adalah sedikit penjelasan aku mengenai rasa tanggung jawab di pendidikan budaya anti korupsi ini. Semoga ilmu yang saya tadi bicarakan bermanfaat untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.